Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas dan kepala biksut, sahabat buku. Ya. Serta pejabat syukuran di lingkungan KPD. Acara rapat koordinasi dan persiapan menjelang tahun ajaran 2020-2021. Susunan acara: pertama pembukaan, yang kedua pengantar dan arahan kepala cabang dinas Dikbud, yang ketiga evaluasi kerja pengawas tahun anggaran 2019-2020. Yang kelima tanya jawab atau suasana. Yang keenam bentuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembukaan kita sudah memulai, maka kita masuki acara yang kedua, yaitu pengantar dan arahan kepala cabang dinas Dikbud. Pada Bapak Kepala Dinas Kepala Cabang Dinas Dikbud dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat umur, kesempatan dia pada pagi yang penuh barokah Jumat ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam agenda rapat koordinasi dan persiapan penyusunan program untuk tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan tasmin kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan salat kita berharap mendapatkan Korwas yang saya hormati, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Pendidikan yang saya hormati, Ketua dan KPS SMA dan KPS SMK, Bapak Ibu pengawas yang saya hormati dan saya muliakan. Ini mungkin awal untuk persiapan kita menjelang tahun ajaran 2020-2021. Terkait dengan hal itu mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan di sini. Yang pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan kami selaku kepala cabang tersebut kepada Korwas pertama dan Bapak pengawas yang sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Walaupun selama ini kita terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tapi rupa-rupanya kendala itu menjadi halangan ya. Kita semua baik secara daring maupun kunjungan langsung ke sekolah-sekolah dapat dilakukan, dan tentunya adalah sebuah tanggung jawab panggilan tersebut dan tugas sebagai seorang pengawas yang bermartabat, pengawas yang memiliki dedikasi loyalitas yang tinggi terhadap bidang dan fungsi tersebut. Sebagai bentuk tersebut, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, Pak Bundar coba usulkan aja dulu untuk kelas pengawas. Terserah nanti saya mau apa, yang penting tugas Anda sebagai bendahara untuk Maret
April Mei itu silakan itu diusulkan dulu. Mudah-mudahan dengan komitmen pengawas kemudian upaya pengawas dalam kondisi ini mungkin bisa terbayarkan lewat ya tidak banyak lah, minimal dapat menutupi lah polisi-polisi pengawas mungkin yang dalam kondisi yang seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bersama yang kita ajukan itu bisa dapat realisasi walaupun SPJ apapun yang mungkin nanti dalam menyusul ya. Nanti intinya adalah bagaimana yang menjadi hak pengawas kita turun di lapangan dapat dirasakan oleh para pengawas. Dan kita pengawas yang senior-senior semua tentunya dengan pengalaman sebagai guru, pengalaman sebagai kepala sekolah, dan yang tahun menjadi pengawas itu tentunya apapun yang diharapkan sebagai tugas pokok itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan foksi dan sesuai dengan regulasi yang kita terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga ini kondisi ini membatasi semua. Bagaimana gerakan-gerakan kita untuk sekolah, untuk melakukan interaksi, bahkan untuk rapat-rapat ini kita dibatasi semua. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Kadis kemarin waktu menghadiri kegiatan di SMK 1 itu bahwa kemungkinan besar untuk tahun ajaran 2020-2021 ini ada semacam pola yang digunakan di sekolah-sekolah. Ada pola blok, ada pola shift dan sebagainya. Tetap diupayakan mungkin untuk Dompu terakhir kemarin satu yang tersisa, bahkan informasi kemarin sudah Dompu sudah 0 yang positifnya. Tapi ada beberapa orang dalam pemantauan. Tapi intinya yang positif di COVID itu kayaknya sudah tidak ada lagi. Harapan mungkin yang berhak mengeluarkan surat keputusan zona hijau oleh pusat perbelanjaan. Tentunya dengan kondisi ini diharapkan ada semacam tatap muka pembelajaran yang terjadi di sekolah. Kalau dipaksakan daring mungkin banyak kendala yang selama ini kita rasakan. Tentunya tanggung jawab kita sebagai pengawas yang bermartabat tentunya adalah tetap memantau bagaimana kondisi dan saling evaluasi juga apakah kondisi yang digunakan oleh sekolah ini cocok dengan kondisi seperti ini dan sebagainya, sehingga hal-hal seperti dijadikan sebagai evaluasi bagaimana baiknya pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di SMA, SMK maupun SMP. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, satu pesan Pak Kadis kemarin bahwa bentuklah semacam tim yang solid dan harmonis. Jadi apapun bentuk kesulitan, kendala yang dihadapi oleh kita nanti di jajaran dinas itu bisa kita atasi dengan catatan bahwa baik di lingkup satuan pendidikan, lingkup di struktural maupun di lingkup dinas itu akan terbentuk sebuah tim solid. Artinya ya sepakat lah dengan seperti itu, punya komitmen konsisten dengan yang sama. Contoh kemarin waktu kita di kantor yang lama itu ada pola yang kita gunakan, pola kerja kelompok gitu ya. Itu rupanya harus evaluasi, tentunya tidak efektif dan tidak efisien. Sekarang ubah lagi pola menjadi pola perorangan. Ya nanti mungkin terserah ataupun kesepakatan pengawas dan para pengawas nanti mana yang terbaik dari yang baik ini. Pola kelompok baik, pola perorangan juga baik, dan mungkin bagaimana efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pokok itu bisa kita mencapai hasil yang maksimal. Dengan catatan bahwa harus ada konsisten, komitmen dan organisasi menjadi kelompok. Kemudian selama itu sedikit ada yang diuntungkan selama ini, ada yang dirugikan sebagainya. Dan benar apapun yang disepakati oleh pengawas pada hari ini adalah itu yang menjadikan acuan. Tentunya mungkin walaupun ada beberapa pengawas yang hadir, tapi ini sudah representatif, punya 2/3 sudah hadir. Jadi apapun yang diputuskan padanya harus diterima dengan legowo oleh teman-teman yang tidak hadir. Kemudian saya merasa bahwa selama ini kita jarang untuk rapat dan sebagainya karena kondisi yang tidak memungkinkan dan sebagainya. Saya berharap mungkin secara berkala, mungkin kalau saya teringat waktu Pak Okto sekali seminggu mungkin ada terlalu
ya mepet sekali. Mungkin mungkin pada awal bulan maupun pada pertengahan bulan kita evaluasi seperti itu, sehingga apapun bentuk persoalan di sekolah, bentuk kendala dari pihak pengawas itu bisa kita atasi secepatnya. Atau mungkin apapun persoalan terjadi di sekolah itu bisa kita siasati dengan hal-hal seperti itu. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan perjalanan pengawas baik monitoring secara daring dan luring itu mendapatkan keselamatan, tetapi tetap menjaga kesehatannya, jaga jarak, jangan sampai kita pun sekolah mungkin kita akan menularkan atau ditularkan. Artinya kewajiban untuk kita tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan sebagainya. Saya kadang-kadang sedih ya, seperti ini bagi pengawas yang maaf, yang usia mungkin hampir pensiun tapi dengan loyalitas itu harus ke sekolah itu tugasnya kan itu. Usia mungkin bagi bapak ibu mungkin betul, tapi pengabdian terhadap pendidikan, tanggung jawab pendidikan ini luar biasa ditunjukkan. Berkelompok, perorangan itu tentunya saya juga merasakan pengawas siang terik matahari, kadang-kadang pagi di sini ke sekolah. Ya panggilan tugas lah, panggilan nurani karena tanggung jawabnya. Kalau misalnya kasar, risiko lah seorang pengawas yang mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan. Tapi insya Allah itu semua dengan ketulusan hati kita, ikhlasan kita melakukan tugas akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, pahala ibadah. Ya, walaupun boleh saya katakan ladang ibadah kita untuk menunjukkan bahwa kita tetap berjuang untuk dunia pendidikan secara utuh dan secara. Dan yang terakhir mungkin karena pada kesempatan ini pemateri program kita Korwas nanti memaparkan nanti saya mohon izin karena jam 9 saya ada rapat dengan Dinas Kesehatan bersama NTB bersama Kepala SMA terkait dengan bagaimana menghadapi new normal. Demikian dari saya, Pak Korwas, wakil pengawas, mudah-mudahan apapun yang disampaikan pada hari ini akan menjadi sebuah keputusan yang berharga, akan menjadi sebuah keputusan yang kita lakukan dan kita taati bersama sehingga kita dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Insya Allah mungkin nanti Pak Korwas ada ya nanti direncanakan tadi malamnya. Ada ya. Luar biasa Pak Korwas ini dengan tertatih-tatih, tergesa-gesa mungkin harus menyiapkan ini dan sebagainya. Insya Allah ya bagus. Ya, bagus ini. Insya Allah hanya sekali-sekali Pak Korwas ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari saya. Mohon maaf pada hal-hal yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Cabang Dinas. Saya mohon maaf tadi acara sempat terlewat waktu belum dibacakan. Yaitu nomor 4 itu penerapan paparan rencana program kerja dan pengawasan sekolah pendidikan KKB tahun depan. Baik, kita akan masuki acara yang ketiga. Evaluasi kerja pengawas tahun 2019-2020 akan disampaikan oleh Bapak Kawat pada Dr. Husaidin di Ini 4 tambah. Oke, bantu jauh. Belum ada. Pasakan deh. Malum Nggih lalon ger. Kena ke lalo. Jangan maaf sih Ibu Maryam ini. Asal harus bayar para kerja. Ya.